Ya. Wow. Dikejar harimau dari belakang. Udah nggak pada ke ladang sekarang ini, udah pada takut semua lah gitu. Ketika kehilangan habitat, tentu mereka akan mencari ke lokasi-lokasi yang ada mangsanya tadi. Setiap tanggal 29 Juli, warga di seluruh dunia memperingatinya sebagai Hari Harimau Internasional. Pasalnya hewan buas ini nasibnya sudah di ujung tanduk. Ada suatu fakta yang membuat kita prihatin, yaitu 97% dari semua harimau liar telah menghilang dari habitatnya. Hanya tersisa sekitar 3.000 harimau yang ada. Sementara itu, jumlah harimau Sumatera yang ada di Indonesia, jumlahnya juga terus menyusut, kurang dari 600 ekor. Perburuan yang masif dan kerusakan habitat membuat nasib raja hutan ini di ujung tanduk. Dari 9 subspesies harimau dunia, 3 diantaranya bahkan telah punah. Kini hanya tersisa harimau Sumatera, Malaya, Benggala, Indochina, Cina Selatan, dan harimau Siberia. Seperti yang terjadi bulan Juni lalu di Jambi, seekor harimau jantan kakinya terluka parah akibat terkena jeratan pemburu. Seling baja yang ditujukan untuk menangkap babi hutan malah menjerat harimau berusia 5 tahun ini. Sayangnya kucing besar ini mati setelah dirawat hampir 1 bulan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi. Hal ini jelas menjadi presiden buruk, mengingat jumlah harimau di Jambi terus menyusut. Data terakhir dari BKSDA terungkap, hanya tinggal 183 ekor harimau di hutan Jambi. Ironisnya, konflik manusia dan harimau di Jambi justru semakin meresahkan. Hingga tahun ini, setidaknya sudah ada 18 kasus konflik manusia dengan harimau. Kehadiran harimau di permukiman bukan tanpa alasan. Hutan mereka dirampok dan habitatnya menyempit. Mereka terdesak, diburu, dan dibunuh. Para pemburu mengincar kulit, kuku, tulang, hingga harimau utuh yang diperdagangkan secara ilegal. Ada 4 wilayah rawan konflik di Jambi: Toba, Merangin, Bungo, dan Sarolangun. Di tengah ketakutan warga terhadap harimau, ada yang melihatnya sebagai buruan. Mereka adalah pemburu ilegal yang diam-diam menjual kulit dan tulang harimau. Praktek ini makin marak dan meresahkan pemerintah setempat. Di tahun 2023, BKSDA berhasil menggagalkan 3 aksi perdagangan ilegal bagian tubuh harimau. Pelaku ditangkap bersama barang bukti kulit dan tulang yang sedang akan dijual ke pasar gelap. Ini kita lagi berjalan menuju titik lokasi, sudah di Sherlock sama Ex-pemburu harimau. Bapak pemburu harimau. Kita mau ikut Bapak patroli jerat ya? Iya betul. Karena di sini kan katanya masih banyak pemburu harimau ya Mas. Nah tapi kebetulan orang yang kita mau temui ini ya dia sudah tobat ya alhamdulillah. Jadi dia bisa menunjukkan ke kita apa aja sih yang dilakukan oleh para pemburu harimau ini. Jalanannya kita naik turun bukit. Ini sih kalau di Google Map itu mungkin 10 menit lagi sampai, tapi karena jalanan itu tanjak jadi benar-benar capek banget. Jadi Pak ex pemburu itu udah nunggu kami di atas, jadi kita harus lebih cepat kali ya Mas jalannya karena udah ditunggu. Takut mataharinya keburu terbenam juga nanti nggak bisa menemukan apa-apa. Kali ini saya bertemu dengan Pak Herman, seorang mantan pemburu harimau di hutan tropis Jambi. Ia mengaku sudah memburu puluhan ekor harimau.
Tapi kini ia sudah meninggalkan masa lalunya yang kelam dan membantu BKSDA untuk menjaga agar keberadaan harimau tidak punah. Pak, biasanya kalau di hutan ini cara tahu ada harimau atau enggak tuh dari mana sih, Pak? Ya ini kan tahunya ini lintasannya harimau. Wilayah lintasannya. Ya. Nah, ini ada bekas kaki, Pak, jejak. Mana, Pak? Ini. Ya. Wah. Ini mungkin karena mereka mau minum ya, Pak ya, karena perlintasan air sungai. Kira-kira kalau dari jejak ini kelihatan nggak, Pak, mereka melintasnya udah lama atau baru gitu, Pak? Ini macamnya kayak baru. Baru ya, Pak ya? Sehari. Oh, baru sehari. Karena belum ada bekas hujan. Oh, karena kan dari kemarin belum hujan ya, Pak? Ini sih kalau dipegang udah dingin ya, basah, Pak. Biasanya kalau baru kan masih panas gitu. Jadi mungkin udah beberapa jam yang lalu atau bahkan sehari sebelum ya. Dia datang tiba-tiba di belakang dan jangan aku harimau.